Halo, selamat pagi, saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada. Senang saya bisa menyapa kembali eh, Anda semuanya dalam channel YouTube saya. Baik, pada kuliah kita hari ini ya, saya masih melanjutkan pada mata kuliah tata kelola pemerintahan dan fokus pada pembahasan mengenai eh, kepemimpinan dan prinsip di dalam tata kelola pemerintahan. Ada kata kepemimpinan. Jadi betapa pentingnya kepemimpinan di dalam proses pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Leadership sebagai pengendali, leadership sebagai pengatur gitu kan. Untuk berhasil atau tidak berhasilnya capaian tujuan dalam tata kelola pemerintahan. Nah, sedangkan dalam prinsip-prinsip di sini adalah ada poin-poin penting yang perlu dipegang di dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, untuk itu saya dengan senang hati mengajak Anda untuk tetap menyimak ya video saya ini untuk kemudian silakan Anda mendalami, memahami lebih jauh di dalam studi tata kelola pemerintahan. Baik, saudara-saudara semuanya, mahasiswa dan siapapun penyelenggara dalam apa namanya mata kuliah ini, izin saya untuk share materi. Ya, khusus bagi mahasiswa dari Universitas Terbuka yang mengambil program ini, sebetulnya mata kuliah ini eh, merupakan mata kuliah berpraktik ya, demikian. Baik, terima kasih saudara-saudara semuanya. Ah, di dalam apa namanya mata kuliah ini, pada fokus kepemimpinan dan prinsip dalam tata kelola pemerintahan ada dua konsep yang akan kita bahas ya. Tadi seperti saya katakan bahwa betapa pentingnya leadership di dalam organisasi pemerintahan ya, dan betapa pentingnya leadership ini memberikan nuansa dan pengaruh yang cukup baik dalam tata kelola pemerintahan. Baik saudara-saudara mahasiswa, kalau memperhatikan pada konsep kepemimpinan, kalau kita kaitkan dengan dengan apa namanya tata kelola pemerintahan sebetulnya makna dari kepemimpinan ini bukan semata-mata hanya ada di dalam kedudukan formal di dalam birokrasi semata-mata ya. Tapi memang ini ada di semua organisasi apapun gitu kan, baik organisasi sektor formal di pemerintahan maupun di organisasi swasta gitu karena sebetulnya kan kepemimpinan itu sendiri merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang ya sehingga ia mampu memengaruhi, ia mampu menginspirasi dan ia mampu mengarahkan keseluruhan pemangku kepentingan, keseluruhan pihak-pihak ya yang terkait dengan organisasi tersebut untuk mencapai tujuan publik secara efektif dan berkeadilan. Jadi ketika tujuan sudah ditetapkan ya, visi sudah ditetapkan gitu kan, maka selanjutnya bagaimana untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Nah, di sini peranan kepemimpinan menjadi sangat penting. Ya. Kenapa? Karena inti dari kepemimpinan adalah mempengaruhi, kemampuan mempengaruhi orang lain, pihak-pihak lain yang terkait dengan organisasi dan tujuan organisasi sehingga gitu kan tujuan ya organisasi itu bisa dicapai begitu. Nah, setiap diri seorang pemimpin kan memang berbeda-beda ya sehingga muncul yang disebut dengan style of leadership atau gaya kepemimpinan seorang pemimpin. Nah, ini mengindikasikan bahwa sebetulnya kepemimpinan yang dimiliki oleh seseorang itu mungkin ada yang sangat strong leadership gitu kan, kuat ya. Ada juga mungkin yang lemah gitu kan. Nah, ini yang akan membedakan ya, yang akan membedakan eh, siapa sebetulnya yang lebih berhasil, siapa sebetulnya yang lebih berpengaruh ya dalam pelaksanaan kepemimpinan ini. Tentu saja di sini
ada aspek-aspek lain teman-teman mahasiswa. Sehingga seorang pemimpin dianggap berbeda dengan yang lain karena dia bisa berhasil ketika berkaitan dengan yang namanya kemampuan adaptif, menyesuaikan dengan kondisi atau keadaan. Makanya suka muncul ada istilah fleksibilitas di dalam kepemimpinan atau kepemimpinan yang fleksibel, kepemimpinan yang adaptif, kepemimpinan yang kondisional gitu kan. Namun di sisi yang lain, seorang pemimpin juga dituntut adanya inovasi-inovasi, upaya-upaya perbaikan, upaya-upaya penyempurnaan ya, sehingga apa namanya fokus pada tujuan itu bisa tercapai ya, begitu. Baik, saya lanjutkan ya, saudara-saudara mahasiswa. Banyak sekali sebetulnya ya konsep atau pengertian mengenai eh, kepemimpinan organisasi ya. Kita melihat di situ misalnya pandangan dari si apa eh, si Ternay misalnya dia mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan proses dalam pengelolaan dan menginspirasi orang-orang lain ya untuk mencapai tujuan organisasi melalui teknik-teknik tertentu manajemen. Tadi mengatakan demikian. Jadi leadership adalah proses how to manage, gitu. Bagaimana mengelola, bagaimana menginspirasi orang-orang yang ada di dalam organisasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Sehingga dia memiliki teknik-teknik tertentu untuk mencapai tersebut. Nah, lain halnya yang dikembangkan oleh George R. Terry ya. George Terry mengatakan bahwa kepemimpinan adalah aktivitas memengaruhi lebih kepada memengaruhi orang-orang lain. Sehingga mereka gitu kan, mereka bersedia mengikuti, bersedia diarahkan oleh orang yang oleh orang yang memiliki kepemimpinan tersebut sehingga ia bisa tanpa terpaksa gitu kan bersedia diarahkan dan mencapai tujuan organisasi. Kita bisa perhatikan ya, dua pendapat dari Ternay dan Terry ini sama-sama intinya adalah kemampuan memengaruhi orang lain di dalam organisasi dalam mencapai tujuan. Kita lihat pendapat dari Stodil. Stodil mengatakan bahwa kepemimpinan adalah proses, tuh sama juga proses untuk mengarahkan, untuk memengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan tugas anggota kelompok. Sama juga ternyata untuk mengarahkan, untuk memengaruhi anggota-anggota di dalam kelompok, anggota-anggota di dalam organisasi sehingga ia sama-sama bisa bekerja, sama-sama berperanan ya dalam tugas yang dimilikinya untuk mencapai tujuan organisasi. Yang terakhir nih, Denim. Ya, Denim mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan tindakan mengkoordinasikan dan memberikan arah tuh. Ada sama-sama juga kata arah ya, mengarahkan ya dan memberikan arah kepada anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi ya, kalau melihat pada keempat pendapat ahli tersebut, kepemimpinan ini merupakan kemampuan strategis yang dimiliki oleh seorang pimpinan di dalam organisasi untuk memengaruhi, untuk mengarahkan, dan untuk mengkoordinasikan sumber daya yang ada demi mencapai tujuan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Begitu. Jadi, kalau melihat pada simpulan ini, didasarkan pada keempat pendapat, betapa pentingnya kepemimpinan bagi organisasi, khususnya terkait dengan how to manage about organisasi, gitu. Bagaimana mengelola, bagaimana mengendalikan organisasi di dalam tata kelola pemerintahan. Paham ya? Jadi ini penting loh kalau dalam ilmu pemerintahan itu kepemimpinan itu sebagai inti sebetulnya ya. Karena bergerak tidaknya organisasi sangat bergantung kepada kepemimpinan seseorang di dalamnya.
Nah, kalau merujuk kepada betapa pentingnya eh, kepemimpinan di dalam organisasi pemerintahan gitu kan, ada peran-peran utama seorang pemimpin pemerintahan ini setidaknya ia harus memiliki kemampuan gitu. Kemampuan mengarahkan, kemampuan sebagai agen perubah ya, inisiator gitu ya, sebagai juru bicara dan sebagai pelatih atau coach bagi yang lain. Nah, sebagai penentu arah gitu kan, seorang pemimpin itu ia mampu merumuskan visi yang jelas ke depan, visi organisasi ke depan yang realistis sehingga ya ia bisa menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang terkait dengan organisasi. Sehingga dengan kejelasan visi, maka step-step berikutnya, tahapan-tahapan berikutnya gitu kan bisa dilalui dengan sistematis dengan ya apa namanya? Arahnya jelas. Begitu ya. Pada sisi yang lain, karena yang namanya organisasi berhadapan dengan berbagai perubahan ya, dinamika yang terjadi di luar, maka seorang pemimpin di dalam organisasi pemerintahan itu ia harus mampu sebagai agen perubahan. Jadi peranannya. Artinya apa? Ia harus mampu membaca dinamika lingkungan yang terjadi. Jadi ketika dia bisa membaca, maka selanjutnya dia harus mampu merespon dengan bijak ya, merespon dengan baik sehingga dia akan menyesuaikan, tidak memaksakan, akan menyesuaikan ya apa yang harus dilakukannya, strategi apa yang harus ditempuhnya. Jadi sifatnya polisi-polisi yang dibuat oleh dia adalah adaptif, tentu saja dengan menyisihkan inovasi apa yang bisa masuk gitu kan atas dinamika yang terjadi dalam lingkungan organisasi di mana berada. Karena kan kita tak bisa terhindarkan ya dari perubahan-perubahan. Apakah perubahan kebijakan pemerintah misalnya, kebijakan perubahan geografis atau kondisi alam misalnya, atau misalnya berhadapan dengan pergaulan internasional misalnya itu kan memerlukan inovasi, memerlukan wise ya kebijakan dari pemerintah sehingga proses organisasi dalam mencapai tujuan itu tetap bisa berjalan dengan baik. Pada sisi yang lain, seorang pemimpin berperanan sebagai juru bicara organisasi. Jadi ia mewakili organisasi, ya, dia tetap akan membangun komunikasi yang baik, komunikasi publik yang baik dengan berbagai stakeholder pemangku kepentingan yang ada, ya, dan dia juga akan berusaha membangun jejaring-jejaring dengan pemangku kepentingan. Tujuannya apa? Tujuannya agar ya, proses organisasi bisa berjalan dengan baik, dinamika lingkungan yang terjadi di luar sana juga bisa diantisipasi dan diatasi, sehingga dalam kurun waktu yang ditetapkan gitu kan, goals atau tujuan organisasi bisa tercapai. Jadi terkadang begini ya, kalau 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 di dalam sektor swasta atau yang berhubungan dengan keuntungan gitu, seorang pemimpin itu harus juga sebagai apa? Marketer ya, sebagai apa? Sebagai eh, promotor ya, mempromosikan tentang organisasinya. Jadi ini penting karena untuk meyakinkan pihak-pihak yang berhubungan dengan organisasi, mereka percaya gitu kan. Kalau mereka percaya kan organisasi bekerjanya enak gitu kan, seperti itu. Kemudian yang terakhir, seorang pemimpin pemerintahan di dalam menjalankan tata kelola pemerintahannya itu harus berperan sebagai coach, sebagai pelatih. Kenapa ya? Pertanyaan kan begitu. Ya kan yang namanya orang-orang yang ada di dalam organisasi kemampuannya mungkin tidak sama ya, kapasitas tidak sama. Mungkin juga dia juga kalau berhadapan dengan kebijakan baru ya, peraturan baru, lingkungan baru ya. Seorang pemimpin harus paham itu dan dia harus dengan sabar memberikan pembinaan, memberikan pelatihan ya terkait dengan peningkatan kapasitas aparatur ya. Kemudian berupaya dia membangun budaya kerja yang baik, budaya organisasi yang baik, membangun komitmen, membangun integritas ya, membangun nilai-nilai.
Sehingga betul-betul yang namanya perilaku organisasi itu tertanam dalam setiap diri pada sumber daya aparatur yang ada. Ya, demikian. Jadi empat peran penting ini menjadi perhatian seorang pemimpin di dalam mengelola organisasi pemerintahan. Bagaimana, teman-teman? Ya, saya berharap Anda semakin bisa mengerti, memahami gitu ya. Tentu saja nanti Anda akan bisa membaca dari berbagai sumber materi yang lain, dari modul dan atau melihat studi-studi kasus tertentu, bagaimana sebetulnya peranan-peranan seorang pemimpin dalam pemerintahan. Bisa jadi ada peran lain ya selain yang saya sampaikan ini. Baik, saudara-saudara mahasiswa, kalau Anda bertanya, Pak, apakah seseorang di dalam menjalankan organisasinya itu sebagai pemimpin dia punya style tertentu enggak? Punya gaya tertentu enggak? Iya, ada kecenderungan-kecenderungan tertentu dalam setiap diri seorang pemimpin organisasi pemerintahan. Nah, karena kita berada di kampus gitu kan, nah, kita mencoba mendalami paling tidak dalam 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 teori gaya kepemimpinan klasik gitu kan. Lewin mengatakan setidaknya ada tiga gaya kepemimpinan. Tapi bisa jadi ini berkembang ya, ada tambah turunannya lagi. Tapi saya mengatakan setidaknya ada tiga apa namanya gaya kepemimpinan ya. Pertama adalah gaya otokratis. Nah, gaya otokratis ini adalah gaya seorang pemimpin di dalam menjalankan organisasinya, iya dirinya gitu kan, dirinya sebagai seseorang yang menjadi pusat dalam pengambilan keputusan, sehingga dia merasa sebagai pengendali utama, dia sebagai pengatur, dia selalu selalu ada di dalam berbagai kesempatan dan dia selalu berhadapan dengan kondisi organisasi yang berhadapan dengan kondisi krisis. Jadi gaya otokratis ini lebih memposisikan seorang pemimpin sebagai seseorang yang dominan atas organisasi. Semua keputusannya berada pada otoritas dia, gitu ya. Nah, yang kedua adalah yang disebut dengan gaya kepemimpinan demokratis. Nah, ini memposisikan dirinya dengan anggota organisasi atau orang-orang yang ada di dalam organisasi adalah sebagai teamwork. Kenapa demikian? Karena dia memberikan kesempatan kepada orang-orang di dalam organisasi untuk berperanan, untuk berpartisipasi. Sehingga pola kepemimpinan yang ia lakukan adalah dia terbuka, dia transparan, dia mengajak, ya, seperti itu. Jadi apapun kondisi organisasi selalu diinformasikan kepada anggota agar anggota tahu dan si anggota itu bisa memahami dan dia akan melakukan apa yang sebaiknya dia lakukan. Sehingga partisipasi anggota di dalam organisasi demikian optimal. Nah, memang orang mengatakan kalau kalau gaya kepemimpinan otoritaris ini, eh, demokratis ini cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama karena berproses gitu kan. Ya memang setiap gaya kepemimpinan apa namanya memilih apa namanya membutuhkan membutuhkan konsekuensi ya. Jadi kalau demokratis itu pasti butuh waktu lama karena kan partisipasi. Kalau partisipasi segala sesuatu kan dikomunikasikan dengan masyarakat, dikomunikasikan dengan publik, dikomunikasikan dengan anggota kan gitu. Begitu. Nah, kalau yang terakhir adalah gaya kepemimpinan laissez-faire. Laissez-faire ini sebetulnya lebih memberikan kebebasan yang luas kepada apa namanya seorang pemimpin. Jadi mendorong kreativitas, tapi dirinya memang butuh pengawasan agar tidak terjadi jor-joran gitu kan. Di keleluasaan laissez-faire itu konsekuensinya adalah membutuhkan pengawasan. Nah, pengawasan itu bisa saja dari lembaga tertentu dan atau dari publik kan, kira-kira begitu. Nah, dari ketiga gaya kepemimpinan ini, teman-teman mahasiswa, tentu saja tadi Bapak katakan ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah, nah tentu saja
apa namanya di dalam organisasi pemerintahan ada juga yang disebut dengan seorang pemimpin yang memiliki jiwa transformasional, jiwa berubah, ya, menyesuaikan, gitu. Nah, tapi biasanya transformasi ini berhadapan dengan gaya kepemimpinan yang sifatnya transaksional. Transaksional itu lebih kepada dia akan melaksanakan kalau dia dapat sesuatu gitu kan. Jadi lebih kepada materialistis ya, berbasis pada penghargaan, berbasis pada sanksi, berbasis pada menjaga disiplin dan kepatuhan. Itu transaksional ya. Sedikit mirip dengan gaya pemimpinan birokratik gitu kalau transaksional. Dan yang ketiga adalah konsep kepemimpinan yang disebut dengan situasional. Nah, tidak ada gaya tunggal secara secara kaku dalam kepemimpinan. Dia mengatakan bahwa ujungnya adalah seorang pemimpin pasti akan menyesuaikan dengan berbagai kondisi yang ada. Nah, dari berbagai gaya kepemimpinan ini, teman-teman mahasiswa dan para peminat studi tata kelola pemerintahan, tentu saja mana yang ideal, mana yang baik, mana yang tepat, kan begitu ya pertanyaannya adalah ini sangat kondisional, ini sangat menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Di satu sisi, perubahan dari luar juga membutuhkan inovasi. Di satu sisi juga, kondisi internal organisasi juga perlu penyesuaian-penyesuaian. Jadi, fleksibilitas menjadi penting sebetulnya. Tapi juga bukan longgar gitu, longgar. Tetap seorang pemimpin penting punya prinsip, penting disiplin ya, penting taat aturan, tapi dia juga harus mampu menerjemahkan apa yang ada dalam kondisi internal maupun eksternal organisasi. Oleh karenanya, yang namanya fleksibilitas, situasional, perubahan melalui inovasi, transformasi menuju semakin lebih baik itu menjadi sangat penting. Baik, teman-teman mahasiswa terkait dengan sikap seorang pemimpin eh, itu apa yang keluar dalam bentuk aktivitas memimpinnya itu eh, bisa ditentukan juga dengan sifat-sifat dia sebagai pemimpin. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah sifat-sifat kepemimpinan yang baik itu perlu ada. Jadi ada beberapa sifat kepemimpinan yang setiap pemimpin organisasi pemerintahan diperlukan. Yang pertama, misalnya dia memiliki sikap yang menunjukkan pada kecakapan dan kecerdasan. Jadi seorang pemimpin harus smart ya. Jadi cakap dalam berpikir, berucap, bertindak. Dan dia pun harus memahami betul kompleksitas kebijakan publik, kompleksitas masalah-masalah publik, kompleksitas masalah-masalah politik, katakanlah demikian ya. Karena kondisi ini kan sangat multidimensional. Jadi oleh karenanya untuk bisa apa namanya cakap, untuk bisa cerdas memanai kondisi, itu harus cukup pengetahuan ya. Jadi ya harus banyak membaca seorang pemimpin itu, harus melek informasi gitu. Termasuk juga melek IT ya, karena sekarang sudah perkembangan cukup luar biasa ya. Jadi apalagi dengan AI ya, informasi-informasi dari luar itu kan jangan mudah langsung ditelan, harus disaring dulu gitu kan seperti itu. Karena susah sekarang untuk membedakan mana yang informasi yang benar, mana yang tidak. Nah, hanya pada seorang pemimpin yang cakap dan cerdas lah itu bisa terdeteksi atau disaring kira-kira begitu. Nah, sifat berikutnya adalah seorang pemimpin harus memiliki sifat bertanggung jawab dan memiliki integritas. Jadi kalau seorang pemimpin dipercaya dalam organisasi menjadi top manajemen, pimpinan, maka ia harus bertanggung jawab, tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya, tidak melakukan tindakan yang semena-mena. Jadi apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, apa yang diputuskan senantiasa memperhatikan pada kaidah hukum.
kaidah etika gitu. Jadi ya memang apa yang diputuskan, apa yang dilakukan adalah betul-betul untuk organisasi pemerintahan, betul-betul untuk pencapaian tujuan, tidak untuk diri dan kelompoknya. Yang keempat adalah sifat yang dimaksud adalah kemampuan hubungan manusia. Interpersonal kudu kuat. Karena kan ada kemampuan menegosiasikan, meyakinkan orang kan itu perlu mempengaruhi orang gitu kan. Mengajak orang. Sehingga dengan kemampuan ini ia akan mampu mendorong adanya kerjasama yang harmonis dan komunikatif dengan berbagai pihak. Di dalam internal ya, dia bisa ngomong, bisa mengajak kepada apa namanya anggotanya. Kemudian keluar dia pun bisa meyakinkan pihak mitra gitu kan, pemangku kepentingan sehingga yakin bahwa apa yang dia sampaikan itu bisa apa dipercaya gitu kan seperti itu. Dan yang terakhir, seorang pemimpin ini harus memiliki yang namanya sifat visioner. Sifat visioner itu adalah sifat dalam diri seorang pemimpin, dia punya pandangan jauh ke depan. Dirinya itu selalu termotivasi untuk berprestasi, untuk semakin lebih baik, ya. Bahwa tujuan di sana itu harus dicapai. Dia bergerak gitu kan, dengan moto-motonya, dengan gairahnya untuk mengajak semua komponen agar bisa masuk dalam pikiran mereka sehingga mereka bisa membawa kepada pencapaian tujuan bersama. Ya. Nah, saya kira keempat sifat kepemimpinan ini perlu ya kita pahami sebagai akademisi dan seorang pemimpin pun ya, harus melaksanakan ini. Jadi, apalagi bagi mahasiswa universitas terbuka ya, karena Anda berpraktik gitu, Anda bisa apakah hal seperti ini ada nggak sih di lapangan gitu. Bagaimana misalnya mereka melaksanakan praktik-praktik kepemimpinan dengan sifat-sifat ini. Anda bisa lihat pada case-case tertentu. Baik, saudara-saudara mahasiswa, selanjutnya adalah berkaitan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan. Yang saya ingin mengatakan banyak sekali prinsipnya, bahkan di dalam pada World Bank itu ada 10 prinsip dalam tata kelola pemerintahan. Saya ingin mengatakan paling tidak diperkenalkan inilah prinsip-prinsip apa nama yang penting ya sebagai pedoman etik sebagai standar untuk dilaksanakan. Pertama adalah prinsip transparansi. Di dalam tata kelola pemerintahan harus terbuka sejak awal kepada semua lini atau stakeholder, ya. Masyarakat harus tahu, ya. Pemangku kepentingan harus tahu. Kemudian juga adalah prinsip akuntabilitas. Jadi seorang pemimpin, seorang apa namanya eh, pengendali dalam organisasi pemerintahan, apa yang dia lakukan, program yang dia buatkan, yang dilaksanakan itu harus mampu dipertanggungjawabkan kepada publik akuntabel. Oleh karenanya kan ini kan seperti dalam kuliah yang lain itu saya mengatakan bahwa betapa pentingnya perencanaan organisasi. Karena dengan perencanaan itu maka akan dibuat tujuan ke depan seperti apa, tahapannya bagaimana, strategi seperti apa, melibatkan siapa saja, bagaimana anggarannya, dan di mana kegiatan itu dilakukan gitu seperti itu, waktunya berapa lama, itu kan harus akuntabel. Jadi dalam akuntabilitas pemerintahan itu kan ada dua, ada pertanggungjawaban administratif gitu kan, ada pertanggungjawaban politis gitu. Nah, politis itu bisa kepada publik melalui perwakilan misalnya di DPR atau di DPRD kan begitu ya. Prinsip yang ketiga adalah partisipasi publik atau partisipasi masyarakat. Keberhasilan organisasi pemerintahan baik pusat, daerah maupun desa tidak akan tercapai tanpa adanya keterlibatan masyarakat. Wujud dari keterlibatan masyarakat adalah masyarakat peduli dan terlibat di dalam proses pengambilan keputusan. Jadi dia melek ya, melek gitu. Tidak membiarkan apa namanya penyelenggaraan pemerintahan apa namanya tanpa tanpa pengawasan. Jadi dia
sebagai masyarakat yang melek politik itu dia terus mempelajari apa yang bisa dia kontribusikan untuk itu. Nah, yang keempat, teman-teman mahasiswa, yang terkadang juga menjadi bagian yang penting namun eh, bukan abai ya. Namun banyak sekali fenomena di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan atau masyarakat gitu kan. Ternyata penegakan hukum itu masih jauh panggang dari api ya. Jadi masih banyak sekali terjadi hal-hal yang belum sesuai gitu kan dengan kaidah-kaidah hukum, belum sesuai dengan tujuan ideal. Nah, ini masalah tersendiri sebetulnya ya. Jadi namun secara prinsip tata kelola pemerintahan penegakan hukum harus ada. Jadi peraturan dibuat, hukum dibuat untuk ditaati dan dilaksanakan, bukan untuk dilanggar. Jangan pernah ada yang namanya permisif, pelanggaran-pelanggaran hukum yang diabaikan, jangan ya. Makanya penegakan hukum menjadi sangat penting. Baik, misalnya ini dalam transparansi dan akuntabilitas ya. Pada transparansi itu maknanya adalah keterbukaan pemerintah di dalam menyediakan informasi yang relevan dan akurat kepada masyarakat ya. Sehingga masyarakat betul-betul mengetahui, paham gitu kan. Nah, di dalam pandangan dari Mardiasmo misalnya dia mengatakan transparansi adalah keterbukaan di dalam mengelola sumber daya publik. Ini misalnya bisa dilihat dari landasan hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang diwujudkan melalui laporan keuangan secara terbuka, adanya e-government dan publikasi kebijakan-kebijakan publik serta berupaya mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah, itu terkait dengan transparansi. Sementara terkait dengan akuntabilitas ya, di sini bahwa eh, penyelenggara pemerintahan atau organisasi pemerintahan itu memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan atau pelaksanaan kewenangan ya dan sumber daya publik yang dikelolanya. Mandi Harisma mengatakan bahwa akuntabilitas publik ini merupakan kewajiban pemegang amanah untuk melaporkan seluruh aktivitasnya. Ada yang dimensi administratif seperti yang tadi Bapak katakan, ada dimensi hukum, dimensi politik dan moral. Nah, moral itu jadi harus ada tumbuh kembang apa namanya di dalam diri setiap seorang pemimpin itu bahwa oh saya kalau melanggar itu salah ya. Oh kalau itu tidak dilaporkan itu pasti akan menimbulkan ketidakpercayaan publik ya. Jadi dorongan moral itu tetap tumbuh gitu, jangan diabaikan gitu kan. Karena itu memang suatu tuntutan. Kemudian instrumen dalam hal akuntabilitas ini ada yang disebut dengan SAKIP, teman-teman mahasiswa. Artinya di sini ada sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dan ini secara periodik dibuat ya, setiap tahun dibuat itu kan, setiap tahun dibuat. Ini berkaitan dengan apa namanya pertanggungjawaban administratif ya, karena harus tertulis. Dan untuk menuju akuntabilitas ini diawali seperti Bapak tadi katakan dengan adanya transparansi. Transparansi itu diawali di mana? Di perencanaan ya. Baik, sampai di sini semoga Anda bisa semakin memahami ya. Silakan Anda nanti bolak-balik, diputar lagi, dipahami lagi, baca modul atau buku-buku yang relevan ya, seperti itu. Ada baiknya juga Anda mencoba ya dengan membaca hasil riset-riset orang terkait dengan transparansi, akuntabilitas itu kan pada level pemerintahan lokal kah, nasional kah, atau di tingkat desa. Karena agar Anda bisa paham pada kasus-kasus tertentu. Nah, berikutnya adalah bagaimana prinsip partisipasi publik. Bapak tadi sudah mengungkap berulang-ulang sebetulnya. Ya, kesannya memang terjadi pengulangan-pengulangan, tapi mana faktanya demikian ya. Ya, jadi memang prinsip-prinsip utama itu menjadi penting ya. Baik, partisipasi publik atau partisipasi masyarakat ini bukan sekedar slogan dan atau diskusi di tataran verbal saja enggak bahwa keterlibatan aktif masyarakat ya, dalam proses pengambilan keputusan ya
pada perencanaan misalnya, dalam pelaksanaan sampai kepada monitoring dan evaluasi program itu harus betul-betul terlibat. Bahkan UNDP ya, di dalam studinya dia mengatakan bahwa partisipasi masyarakat itu harus inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat termasuk juga kelompok-kelompok rentan gitu kan. Jadi program-program pembangunan itu kan beragam ya, kepentingan juga bermacam-macam. Nah, untuk bisa tahu dan sesuai, maka berbagai kelompok masyarakat pun harus dilibatkan. Nah, di dalam partisipasi publik ini, mekanisme yang dibangun sejak lama, bahkan sejak Orde Baru gitu kan, adanya mulai musrenbang ya, ada forum konsultasi publik, ada berbagai platform-platform digital pemerintahan, sehingga masyarakat bisa menyampaikan aspirasi dan masukannya. Ya, saya kira di era digital sekarang, di era eh, betapa internet digital dan lain-lain sudah merupakan satu kebutuhan keseharian masyarakat, maka banyak masyarakat yang speak up ya di berbagai platform medsos. Dan saya kira itu bisa menjadikan sumber informasi atau masukan yang cukup bisa dipertimbangkan oleh pemerintah, kira-kira begitu. Kemudian terkait dengan penegakan hukum, ini bermakna bahwa supremasi hukum sebagai otoritas tertinggi di dalam penyelenggaraan pemerintahan harus menjadi prioritas utama. Karena Indonesia kan negara hukum ya. Kalau negara hukum berarti setiap tindakan pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan harus didasarkan pada hukum, pada kebijakan, pada aturan yang ditetapkan. Jadi di sini hukum perlu ditegakkan secara adil, tidak memihak, ya, dan menjamin bahwa HAM, hak asasi manusia dilindungi ya. Dengan demikian maka keberhasilan penegakan hukum ini apa namanya bisa dicapai manakala aparatur pemerintahannya betul-betul komitmen, sarana prasarananya memang mendukung, masyarakat juga demikian, dan yang paling penting adalah budaya hukum sudah merupakan bagian yang inherent dalam setiap warga masyarakat kita. Ya, jadi perlu ada kadarkum gitu. Kalau dalam zaman Orde Baru itu ada program kadarkum, kesadaran hukum. Sampai sekarang ya masih banyak ya. Kita lihat hal-hal yang kecil juga di jalan raya ya, di lingkungan kita buang sampah sembarangan ya. Kalau di lampu merah diterabas saja, tidak menggunakan helm, itu kan bagian-bagian kecil, perilaku kecil sebetulnya ya. Yang perlu dibudayakan untuk berubah menjadi lebih baik gitu kan ya. Budaya-budaya taat hukum itu harus harus menjadi bagian yang tak terlepaskan dari dalam keseharian kita. Karena dari situlah sebetulnya memulai bagaimana hukum itu bisa ditegakkan. Nah, teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada, terkait dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tata kelola pemerintahan, kita bisa melihat ada faktor internal dan faktor eksternal ya. Eh, Kalau Anda perhatikan di dalam bagian ini, ya, di situ ada eh, apa namanya beberapa hal yang mesti Anda pahami ya, bahwa keberhasilan pemerintahan merupakan hasil dari interaksi yang terjadi ya antara kekuatan internal organisasi dan kemampuan beradaptasi dengan kondisi di luar, dinamika di luar. Kalau kita perhatikan yang horizontal di situ ada penguatan perlunya ada penguatan kepemimpinan yang dan profesional itu ya itu menjadi hal yang perlu ditingkatkan terus gitu kan karena apa namanya untuk bisa apa namanya menghadapi tekanan-tekanan eksternal gitu kan. Sementara juga berhadapan dengan tekanan politik dan regulasi eksternal juga perlu gitu kan seperti itu. Dan Anda juga bisa perhatikan di situ ada dampak sosialnya, kondisi ekonomi, perubahan teknologi ya. Sisi lain juga ada budaya organisasi dan sistem pengawasan. Itu saling berrelasi, saling beririsan ya. Sehingga tidak ada pilihan lain, seorang pemimpin harus mampu mengantisipasi kondisi-kondisi demikian. Ya. Lebih jauh, saya kira dinamika ini kan terjadi sangat beragam dan sangat tidak tetap ya. Artinya kita harus mencermati
bagaimana kondisi ini bisa disiasati sehingga tingkat apa namanya kemampuan ya dalam mengatasi kemampuan dalam beradaptasi itu betul-betul bisa mengatasi tantangan-tantangan ini. Baik. Nah, kalau kita perhatikan apa sih di dalam kondisi organisasi secara internal yang dimungkinkan bisa mempengaruhi terhadap apa namanya organisasi dalam menghadapi tantangan atau hambatan. Jelas yang pertama adalah kepemimpinan. Karena kepemimpinan seorang pimpinan organisasi dia sebagai penentu arah, dia sebagai orang yang bisa mempengaruhi ya, dia mengendalikan ya sehingga unsur-unsur dalam organisasi akan terbawa terus ya, terdorong terus. Kemudian juga dimilikinya profesionalitas dari aparatur yang bagus itu kan, jadi kompetensinya sangat bagus, etikanya juga sangat bagus ya. Ini cukup cukup apa namanya berdampak baik terhadap tata kelola pemerintahan. Kemudian juga budaya organisasi ya, nilai dan norma birokrasi ya, itu juga sangat penting ya. Jadi budaya organisasi yang buruk ya jelas pencapaiannya akan buruk gitu. Budaya organisasi yang baik yang berdasarkan pada etika norma itu pasti akan mendorong terhadap capaian-capaian organisasi. Kemudian juga faktor internal lainnya adalah sistem pengawasan dan koordinasi. Jadi yang namanya audit internal ya, yang namanya saling mengingatkan, yang namanya pengawasan melekat, yang namanya pimpinan langsung atasan langsung juga peduli itu perlu ya. Jadi kepemimpinan, profesionalisasi aparatur, budaya organisasi serta sistem pengawasan dan koordinasi menjadi bagian penting yang memengaruhi terhadap tata kelola pemerintahan dari sisi internal organisasi. Kemudian teman-teman, bagaimana dengan faktor eksternal? Banyak saya kira ya di situ, misalnya kondisi politik, baik terutama misalnya kondisi politik dalam negeri, kondisi politik luar negeri. Sekarang kan kalau berbicara pemerintahan Indonesia, pemerintahan nasional kan kita berhadapan pada saat ini kan kondisi eh, dunia itu tidak baik-baik saja, apalagi ada fenomena yang menunjukkan bahwa eskalasi menghangatnya gitu kan cukup tinggi ya. Ada perang antara Israel dengan Iran gitu. Di situ juga peranan dari Amerika itu ngaruh lah terhadap bagaimana kondisi pemerintahan kita. Kemudian juga kondisi sosial ya modal-modal sosial di kita ya kelompok-kelompok kepentingan ya pemangku kepentingan yang baik itu cukup berpengaruh literasi masyarakat juga ya sangat cukup mempengaruhi ya. Artinya kalau kita perhatikan kenapa pemerintah kita misalnya membuat program MBG, kenapa juga diperlukan ada pengatasi stunting, ada juga program beasiswa itu kan karena memang kondisi eksternal di luar organisasi pemerintahan itu perlu dihadapi, diatasi ya. Begitu ya. Jadi di dalam hal sosial, modal sosial itu jelas dia akan memperkuat kolaborasi pemerintah. Jadi di masyarakat itu ada kelompok-kelompok kepentingan yang bisa sebagai bagian yang bisa dilibatkan dalam proses tata kelola. Kemudian juga dari ekonomi ya, terutama kemampuan kapasitas fiskal kita cukup menentukan dalam kemauan pembiayaan. Kalau Anda pernah melihat ada betapa pemerintah sekarang sedang gencar ya terkait dengan pajak gitu kan. Eh, dan masyarakat ada yang merasa terbebani gitu kan. Sementara pemerintah juga negara juga butuh uang untuk program-program ini cukup mempengaruhi juga. Masalah hukum udah pasti nih. Jadi rule of law-nya, kepastian hukumnya, penegakan hukumnya cukup mempengaruhi ya. Teknologi juga termasuk juga transformasi digital ya, mendorong adanya transformasi dan efisiensi di dalam layanan-layanan publik. Dan yang terakhir adalah terkait dengan globalisasi. Ya, ada standar-standar internasional yang mau tidak mau ya Indonesia sebagai bagian masyarakat internasional harus menyesuaikan, harus adaptif dengan kondisi-kondisi global tersebut. Nah, faktor-faktor eksternal ini menjadi perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia
termasuk juga kita di dalamnya, agar kita mengantisipasi dan menyiapkan diri. Sehingga ketika kita berhadapan dengan perubahan-perubahan tersebut, tetap eksis, tetap bisa eh, 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 berjalan terus proses berpemerintahan di Indonesia. Baik teman-teman mahasiswa, bagaimana? Cukup kencang juga ya di dalam materi yang disampaikan, terutama menjelang tadi terakhir ya. Ketika kita membahas mengenai ada faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap tata kelola pemerintahan. Saya yakin Anda akan tetap fokus dan nanti akan Anda mempelajari lebih jauh ya terkait dengan hal tersebut. Sebagai rangkuman ya, kunci di dalam tata kelola pemerintahan yang baik gitu kan, di mana di dalamnya ada kepemimpinan, maka sangat diperlukan yang namanya kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang visioner, yang dia mengintegrasikan ya antara kondisi-kondisi yang ada gitu untuk menjadi lebih baik. Ya. Kemudian dalam prinsip tata kelola pemerintahan, di mana yang paling utama adalah transparansi, akuntabel, partisipasi, dan penegakan hukum menjadi pondasi normatif untuk berjalannya tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan faktor internal di mana diperlukan apa namanya kemampuan seorang pemimpin untuk melihat potensi atau kondisi dalam yang ada dalam organisasi itu harus betul-betul solid ya, harus betul-betul solid ya dan diintegrasikan secara baik gitu. Karena kalau tidak maka akan pecah, kalau tidak nanti justru akan tidak efektif ya di dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Pada sisi yang lain, faktor eksternal ya itu baik secara politik, ekonomi, sosial, hukum ya, eh, apa namanya kondisi globalisasi dan perkembangan teknologi itu menjadi sangat penting ya untuk diperhatikan. Dengan demikian, teman-teman mahasiswa, keberhasilan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan itu sangat ditentukan oleh kepemimpinan seorang pimpinan organisasi dan sangat diperlukan kepemimpinan yang memiliki integritas. Prinsip-prinsip yang harus diterapkan harus secara konsisten serta ia mampu membaca dan merespon berbagai perubahan-perubahan yang terjadi, terutama perubahan eksternal. Oleh karenanya, seorang pemimpin yang baik perlu adaptabilitas dipergunakan di dalam memaknai berbagai perubahan dan dinamika eksternal yang terjadi. Demikian teman-teman mahasiswa, terima kasih ya. Saya berharap Anda bisa terus mempelajari, terus memahami apa yang disampaikan dalam materi kuliah saya, dan tentu saja silakan Anda untuk bisa mendalami dari berbagai sumber bacaan dan literatur yang relevan. Terima kasih, semangat, sehat selalu buat kita semuanya.